Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya apa ya yang bikin komputer-komputer modern itu bisa bekerja secepat kilat? Nah, jawabannya itu ternyata jauh lebih dalam dari sekedar prosesornya kencang. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bongkar tuntas berbagai teknik cerdas yang jadi rahasia di balik performa pemrosesan yang luar biasa itu. Oke, ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Kita akan mulai dari pipelining, lalu membahas soal cache, si memori super cepat, lanjut ke prediksi percabangan, lalu ada eksekusi cerdas dan spekulatif. Setelah itu, kita akan hubungkan semuanya untuk melihat gimana cara teknik-teknik ini mengatasi bottleneck system, dan terakhir, kita tutup dengan kesimpulan. Siap? Mari kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama, pipelining. Anggap saja ini adalah fondasi dari semua efisiensi prosesor modern. Sebuah teknik brilian yang mengubah total cara instruksi dieksekusi dengan konsep alur kerja paralel. Jadi, apa sih pipelining itu? Secara definisi, ini adalah teknik di mana beberapa instruksi bisa diproses secara bersamaan, tapi di tahap-tahap yang berbeda. Jadi, prosesnya saling tumpang tindih. Biar gampang, bayangin aja jalur perakitan di sebuah pabrik. Satu mobil kan nggak dikerjakan dari nol sampai selesai di satu titik kan? Tapi setiap stasiun kerja mengerjakan tugas spesifiknya secara paralel di mobil yang berbeda. Nah, persis seperti itulah cara kerja pipelining di dalam prosesor. Biasanya, satu instruksi itu melewati 4 tahap utama ini. Fetch untuk mengambil instruksi dari memori. Lalu decode untuk menerjemahkan instruksi itu biar dimengerti. Kemudian execute untuk menjalankan operasinya. Dan terakhir, write back untuk menyimpan hasilnya. Tanpa pipelining, instruksi kedua harus nunggu instruksi pertama selesai semua tahap. Lama kan? Nah, dengan pipelining, begitu instruksi pertama geser ke tahap decode, instruksi kedua sudah bisa langsung masuk ke tahap fetch. Inilah yang secara dramatis meningkatkan throughput atau jumlah instruksi yang bisa diselesaikan dalam satu waktu. Tapi, teknik ini tentu nggak sempurna. Ada tantangan yang kita sebut hazard. Ini semacam gangguan yang bisa bikin alur pipa ini macet. Bayangin di jalur perakitan tadi, ada satu stasiun yang butuh komponen dari stasiun sebelumnya yang ternyata belum siap. Atau ada pilihan jalur perakitan yang belum pasti mau belok kemana. Nah, masalah-masalah seperti inilah yang nanti butuh solusi-solusi cerdas lainnya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu cache. Kalau tadi pipelining itu soal efisiensi alur kerja, nah, cache ini fokusnya adalah mengatasi masalah kecepatan. Tepatnya, kesenjangan kecepatan yang sangat jauh antara prosesor dan memori utama. Pertanyaannya, kenapa kita butuh banget yang namanya cache? Gini, coba bayangkan Anda punya koki yang masaknya super cepet, tapi asisten yang ngambilin bahan-bahan dari gudang itu jalannya lambat banget. Apa yang terjadi? Si koki bakal lebih banyak bengong nungguin bahan daripada masak. Nah, itulah yang terjadi pada prosesor. Prosesornya ngebut, tapi memori utama atau RAM itu jauh lebih lambat. Kesenjangan kecepatan inilah yang kita sebut bottleneck kinerja. Solusinya? Onboard cache. Ini adalah memori berukuran kecil, tapi kecepatannya luar biasa tinggi dan lokasinya nempel banget sama prosesor. Fungsinya apa? Jadi tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang paling sering dipakai. Jadi, si koki nggak perlu teriak-teriak ke gudang yang jauh, cukup ambil dari meja kecil di sebelahnya. Prosesor pun bisa terus bekerja tanpa harus banyak menunggu. Dan yang bikin KC ini jadi sangat efektif itu adalah sebuah prinsip sederhana yang disebut prinsip lokalitas. Ada dua jenis. Pertama, lokalitas temporal, yang artinya kalau sebuah data baru saja kita pakai, kemungkinan besar kita akan butuh data itu lagi sebentar lagi. Kedua, ada lokalitas spasial, artinya kalau kita mengakses sebuah data, kemungkinan besar data yang ada di sebelahnya juga akan kita butuhkan. KC ini bekerja dengan sangat baik karena bisa memanfaatkan pola perilaku program yang bisa ditebak ini. Supaya lebih optimal lagi, cache modern itu dibuat bertingkat. Yang paling umum kita dengar itu ada L1 dan L2 cache. Kalau kita lihat di tabel ini, L1 cache itu ukurannya kecil banget, tapi kecepatannya paling tinggi dan letaknya paling dekat dengan inti prosesor. Sementara itu, L2 cache ukurannya lebih besar, kecepatannya sedikit di bawah L1, dan dia berfungsi sebagai lapisan kedua kalau data yang dicari nggak ketemu di L1. Sistem berjenjang ini memberikan kombinasi terbaik antara kecepatan kilat dan kapasitas yang memadai. Oke, kita udah bahas alur kerja yang efisien dengan pipelining dan memori yang cepat dengan cache. Sekarang kita balik lagi ke masalah hazard di pipelining tadi, khususnya yang disebabkan oleh percabangan dalam kode, misalnya perintah if-else. Mari kita lihat gimana cara prosesor modern dengan cerdasnya menebak langkah program selanjutnya.
Inilah teknik yang disebut branch prediction atau prediksi percabangan. Intinya, prosesor ini mencoba jadi peramal. Dia bakal nebak hasil dari sebuah instruksi kondisional, misalnya program ini bakal milih jalur A atau jalur B, bahkan sebelum kondisinya benar-benar dievaluasi. Tujuannya cuma satu, supaya pipeline tetap penuh dan terus berjalan. Nggak berhenti cuma buat nunggu keputusan. Tentu saja, tebakan ini taruhannya besar. Ada dua kemungkinan. Kalau prediksinya benar, wah itu bagus banget. Pipeline-nya terus jalan lancar tanpa hambatan, dan kinerja pun meningkat. Tapi, kalau prediksinya salah, semua instruksi yang udah terlanjur masuk ke pipeline berdasarkan tebakan tadi harus dibuang. Proses ini disebut pipeline flush, dan ini bikin ada penalti kinerja karena prosesor harus mundur dan mulai lagi dari jalur yang benar. Nah, prediksi percabangan tadi baru langkah pertama. Sekarang kita lihat gimana prosesor modern jadi jauh lebih proaktif. Mereka nggak cuma menebak, tapi juga menganalisis ketergantungan data dan bahkan sudah mulai bekerja berdasarkan tebakan itu. Kita akan bahas dua teknik yang berkaitan erat, analisis aliran data dan eksekusi spekulatif. Yang pertama adalah analisis aliran data atau data flow analysis. Ini adalah kemampuan prosesor untuk membaca hubungan antar instruksi. Jadi, dia bisa tahu instruksi mana yang butuh hasil dari instruksi lain dan mana yang independen. Dengan pemahaman ini, prosesor bisa dengan cerdas menyusun ulang urutan eksekusi, menjalankan instruksi-instruksi yang tidak saling bergantung secara bersamaan untuk memaksimalkan efisiensi. Nah, teknik ini nyambung banget dengan prediksi percabangan tadi. Eksekusi spekulatif itu adalah saat prosesor nggak cuma menebak jalur mana yang akan diambil, tapi dia juga langsung menjalankan instruksi-instruksi di jalur yang dia prediksi itu. Jadi bahkan sebelum tebakannya terbukti benar, pekerjaannya sudah dicicil duluan. Ini namanya bekerja di muka berdasarkan asumsi yang kuat. Sama seperti prediksi, eksekusi spekulatif ini adalah permainan high risk, high reward. Keuntungannya jelas, peningkatan kecepatan yang sangat signifikan, dan prosesor jadi jarang nganggur. Tapi, risikonya juga ada. Teknik ini bikin desain prosesor jadi makin rumit, dan kalau tebakannya sering salah, kinerjanya malah bisa anjlok. Selain itu, ada juga potensi celah keamanan yang harus dikelola dengan sangat hati-hati oleh para perancangnya. Oke, sekarang saatnya kita tarik benang merah dari semua ini. Di bagian kelima ini, kita akan lihat bagaimana setiap teknik canggih yang sudah kita diskusikan tadi sebenarnya adalah jawaban langsung untuk masalah-masalah fundamental dalam sistem komputer, yaitu berbagai jenis bottleneck. Dan slide ini merangkumnya dengan sangat jelas. Lihat deh, ini momen ahanya. Ada masalah kesenjangan kecepatan CPU dan memori, solusinya adalah cache. Ada gangguan di pipeline karena percabangan atau control hazard, solusinya adalah branch prediction. Eksekusi melambat karena ketergantungan data, solusinya data flow analysis. Jadi, setiap teknik ini diciptakan sebagai jawaban yang sangat spesifik untuk masalah kinerja tertentu. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir. Mari kita simpulkan dan rangkum poin-poin kuncinya untuk menjawab pertanyaan besar kita di awal. Jadi, apa sih yang sebenarnya membuat komputer modern itu begitu cepat? Kita rekap cepat ya. Pipelining, intinya adalah memproses instruksi secara tumpang tindih seperti di jalur perakitan. Onboard cache, mempercepat akses data dengan memori super cepat. Cache bertingkat, menyeimbangkan antara kecepatan dan kapasitas. Branch prediction, menebak arah alur program. Data flow analysis, mengoptimalkan urutan eksekusi. Dan terakhir, speculative execution, menjalankan instruksi lebih awal berdasarkan prediksi. Dan inilah kesimpulan utamanya. Poin terpenting yang perlu kita ingat, performa komputer modern itu bukan lagi soal seberapa cepat angka clock speed sebuah prosesor. Yang jauh lebih krusial adalah seberapa cerdas dan efisien sistem tersebut dalam mengelola instruksi, data, memori, dan seluruh alur eksekusi. Jadi kuncinya ada di kecerdasan arsitektur, bukan sekedar kekuatan mantah. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dengan semua kecerdasan yang sudah ditanamkan ke dalam prosesor untuk mengatasi bottleneck yang ada saat ini, menurut Anda apa kira-kira yang akan menjadi bottleneck besar berikutnya dalam dunia komputasi? Terima kasih banyak telah menyimak pembahasan ini, semoga bermanfaat.